Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Joko Subagio. Ketemu lagi kali ini dengan mata kuliah Kalkulus Kubah Banyak pada materi integral rangkap 3. Kita tahu bahwa integral rangkap 3 cukup menyulitkan ya bagi beberapa mahasiswa. Dan konsep tentang integral rangkap 3 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep integral rangkap 2 ataupun integral dengan fungsi satu variabel. Saya tidak ingin terlalu banyak menjelaskan tentang konsep-konsep secara detail bagaimana integral rangkap 3 itu terbentuk, namun paling tidak kali ini kita akan mencoba mengungkap bagaimana integral rangkap 3 itu secara intuisi, dan kita akan coba menyelesaikan satu soal terkait dengan integral rangkap 3 menggunakan oktav. Seperti yang dapat kita lihat bersama pada contoh satu ini, kita diberikan sebuah daerah dalam ruang 3 dimensi antara yang dibatasi oleh dua buah paraboloid, yaitu z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dan z sama dengan 4 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, tugas kita adalah menentukan volume yang terbentuk oleh kedua paraboloid tersebut. Tentu agak menyulitkan jika kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, tapi juga di sisi lain kita tidak tahu bentuk dari daerah yang dibatasi oleh dua paraboloid ini. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan oktav untuk menggambarkan masalah pada contoh satu ini. Oke guys, ini gambar dari permasalahan pada contoh satu menggunakan oktav. Di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit ya. Di sini kita buat dulu untuk interval untuk sumbu x dan sumbu y ya. Kita gunakan instruksi MeshGrid, di mana pada sumbu x dan sumbu y kita buat sama ya. Jadi ini min 1,5 sampai 1,5 pada x dan y dengan segmen atau partisi sebesar 0,05. Jadi nanti di sini ada min 1,495 min 1,490 dan seterusnya ya. Kemudian pada contoh tadi sudah kita lihat dua buah paraboloid, karena keduanya sama-sama z, kita bedakan aja z1 dan z2 di sini ya. Di satunya x titik. Nah, ini saya sedikit menjelaskan di sini bahwa untuk perpangkatan, perkalian, pembagian ini sama ya, instruksinya seperti di MATLAB, kita gunakan titik. Jadi x titik topi ya, pangkat ini kita tahu ini menuliskan pangkat topi ya, pangkat 2 ditambah y titik pangkat 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan z2, dan kemudian kita gunakan instruksi surface untuk menggambarkan fungsi z1, paraboloid z1, dan hasilnya yang ini ya, yang bawah. Kemudian hold on untuk memunculkan gambar paraboloid yang z2 pada frame atau figur atau gambar yang sama di tempat yang sama. Kemudian kita tuliskan lagi instruksi surface. Nah, sini ada saya kasih C untuk kontur ya, supaya kita tahu apa sih bayangan di bawah daerah ini ya. Dan kemudian ketikkan x, y, z2 ya. Jangan lupa tanda koma, dan kita enter, dia akan menghasilkan gambar yang di atas ini. Dan untuk memperjelas, kita kasih label untuk sumbu x, y, dan z dengan instruksi seperti ini. Dan dari sini kita bisa tahu, oh ternyata daerah yang dibatasi itu seperti ini gambarnya guys. Jadi seperti round atau apalah gitu ya namanya. Dan kita juga bisa langsung melihat bahwa batas benda solid ini, katakanlah pada, kalau kita lihat ya, terhadap sumbu z ini ada dua ya, yang permukaan bawah, atas dan bawah. Jadi kita bisa langsung menentukan batas untuk z nya. Dengan kata lain, kita melihat, oh berarti batas atas pada terhadap sumbu z pada benda solid ini adalah permukaan z2 ya, berarti ya, z sama dengan 4 min
X kuadrat min Y kuadrat atau 4 min X kuadrat plus Y kuadrat dalam kurungnya. Yang bawahnya adalah paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kita sudah tahu nih batas itu, untuk batas Z itu udah satu indikator yang bagus buat kita meneruskan bagaimana kita menghitung volume dari benda solid ini. Oke, sebelum kita masuk dalam penentuan untuk batas X dan Y, saya ingin kita coba bangun intuisi terkait benda solid yang ini. Di sini kita perhatikan ada 61 petak ya, dari min 1,5 sampai 1,5, karena partisinya tadi 0,05 ya, jarak antar titik-titik ini nih. Ini ada 61 petak kecil. Dan perhatikan gambar yang di sini sekarang. Di sini adalah gambar balok ya, yang merupakan partisi ya, bagian kecil dari volume besar ini, dimana dimensinya adalah delta Y, delta X, dan delta Z. Jadi ini bagian kecil ya, ingat ya guys. Jadi kita ambil dari salah satu sini, entah yang di dalam, entah yang di permukaan. Tapi jelas ini bukan yang di permukaan, karena kalau yang di permukaan dia harusnya gelombang. Oke. Namun ketika partisinya dibuat tahingga, artinya di sini tadi ada 61 petak, tapi kalau kita buat petaknya betul-betul mendekati 0 selisihnya, maka tentu dia akan menutupi ya, elemen balok-balok kecil ini akan menutupi seluruh bagian pada benda solid. Itu intuisi yang saya maksud di awal video ini. Dan kita tahu bahwa elemen dari volume balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan kita bisa notasikan dengan menuliskan delta V aproksimasi ya, aproksimasi delta X, delta Y, delta Z. Artinya panjang kali lebar kali tinggi ya, seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan, kalau partisi yang dibuat sampai tahingga menuju 0 ya, tapi bukan 0, maka seluruh benda solid ini akan tertutupi oleh balok-balok kecil ini ya. Dan itu artinya ketika kita mendapatkan sangat banyak balok-balok kecil dan kita jumlahkan, ingat kita bisa gunakan jumlah Riemann untuk melakukan ini, dan kita akan menghasilkan integral rangkap 3, di mana masing-masing mewakili sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi integral yang pertama bisa kita pandang sebagai integral pada sumbu X, yang kedua integral pada sumbu Y dengan batas-batas tertentu, dan integral pada sumbu Z dengan batas-batas tertentu. Oke, nah sekarang kita lanjut menentukan batas pada sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar kita sudah perhatikan kontur ya, bahwa bayangan di bawah benda solid pada bidang X itu berbentuk lingkaran atau cakram ya, karena dia berisi penuh. Cakram yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Kalian bisa lihat batas itu atau persamaan cakram itu diperoleh dengan membuat pertidaksamaan ya dari dua buah paraboloid, yang dimana pada permukaan yang bawah, paraboloid yang bawah itu kurang dari atau sama dengan paraboloid yang di atas, dan kita lakukan operasi aljabar akan kita peroleh persamaan cakram atau disk. Dan kita tahu ini adalah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Artinya jari-jari pada lingkaran ini adalah akar 2. Oke, pada situasi ini sekarang kita bisa melihat dari dua sisi, baik dari sisi sumbu X maupun dari sisi sumbu Y. Jadi kita bisa dapatkan seperti halnya pada integral pada fungsi satu kubah. Tapi kita bisa juga memandang ini dari integral rangkap 2 ya, pada sumbu X dan pada sumbu Y. Jadi kita punya opsi untuk memandang dalam kasus ini. Untuk mempermudah, kita gunakan integral rangkap 2, di mana batas-batasnya misalkan ya kita tentukan saja yang X sebagai batas untuk dengan batas min akar 2 sampai akar 2, dan Y-nya adalah batas dengan, kita lihat di sini min ya, di sini min
akar 2 dikurang X kuadrat dan akar 2 min X kuadrat yang diperoleh dengan merubah ya persamaan lingkaran ini menjadi Y sama dengan. Dan kalau sudah sampai di sini kita sudah dapat di batas X, Y, dan Z, dan kita tuliskan secara lengkap seperti ini. Kita tinggal menggunakan website ya, seperti website ini. Saya gunakan dengan menuliskan batas-batas yang sesuai yang sudah kita peroleh, dan kita lihat hasilnya adalah 4V. Tentu saya tidak menguraikan langkah-langkah atau step-step dalam mengintegralkan, mulai dari integral dalam, tengah, dan luar. Kalian bisa eksplorasi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan lihat permasalahan pada contoh satu ini menggunakan koordinat silinder. Jadi di sini adalah sebenarnya konversi dari bidang XY ke dalam polar, dan kita melihatnya dalam koordinat 3 dimensi. Jadi kalau pada bidang XY kita dapatkan polar R theta, di mana X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Namun karena dia di 3 dimensi, kita masih punya sumbu Z. Nah gitu ya. Dan konversi dari dx dy bisa dilihat kembali materi terkait ini, yaitu bagaimana dx dy itu menjadi R dr d theta. Ya, dimana perolehannya saya ingatkan dengan menggunakan metode Jacobian. Oke, nah sekarang untuk mencari batas R dan tetanya sangat mudah, karena kita lihat bahwa cakram itu adalah dibatasi oleh lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2, di mana R-nya berarti akar 2. Sementara tetanya, karena lingkaran itu berputar penuh ya, satu lingkaran penuh, artinya batasnya adalah 0 sampai 2. Jadi cukup simpel untuk menggunakan koordinat silinder. Dan integral ini pun bisa kita gunakan atau bisa kita hitung dengan menggunakan website ini. Dan hasilnya pun sama 4V. Oke, jadi saya juga di sini tidak menguraikan secara detail bagaimana mengintegrasikan. Tapi kalau kita lihat langkah per langkahnya jauh lebih simpel menggunakan koordinat ke silinder daripada menggunakan koordinat persegi panjang. Oke, saya kira apa yang bisa kita ambil pelajaran pada contoh satu ini adalah bahwa kita bisa menggunakan oktav untuk mengidentifikasi benda solid yang dimaksud pada soal, dan kita bisa menggunakan intuisi bahwa benda solid ini bisa kita tentukan volumenya dengan menggunakan pendekatan elemen volume kecil. Dengan melakukan partisi banyak-banyaknya, maka volume kotak atau persegi panjang tadi akan menutupi seluruh bagian benda solid, sehingga kita akan dapatkan hasil yang presisi. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.